Cina ungkap hanya ada satu negara di Asia Tenggara yang bisa saingi pertumbuhan pesat militer Indonesia. Indonesia seakan dipaksakan oleh Cina untuk memperkuat barisan militer. Dengan gangguan Cina di Natuna Utara secara tak langsung membuat militer Indonesia berbenah. Pagar paling utara kini diperkuat Indonesia dengan mendorong berbagai kesatuan militer miliknya ke sana demi menghalangi niatan Cina mengganggu Natuna Utara. Karena ancaman akan kedaulatan itulah Indonesia mau tak mau memboost penguatan militer. Berbagai macam alutsista didatangkan seakan isi uang di dompet unlimited. Rafale sebanyak 42 unit paket komplit disikat Indonesia seharga 8,1 miliar dolar Amerika. Kemudian F-15 Eagle 2 sebanyak 36 unit juga diakuisisi. Matra laut tak mau ketinggalan, 6 unit frigate frame dan 2 unit arrowhead segera didatangkan. Hibah 2 unit Mistral class dari AL Italia juga bisa segera merapat. Itu belum lagi ditambah dengan pengadaan 2 unit kapal selam Scorpion, tambah gila lagi belanja militer Indonesia. Untuk matra darat juga bakal diperkuat tank harimau buatan dalam negeri. Sebuah keniscayaan kemandirian alutsista tengah dilakukan Indonesia. Maka, jangan sampai sebagai warga negara yang baik malah mengkritik penguatan militer Indonesia demi menjaga kedaulatan NKRI. Malu dengan kusuma bangsa yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Mirisnya penguatan militer Indonesia yang dikritik sebagai pihak dalam negeri justru malah menuai pengakuan dari negara lain. Contohnya saja, pengamat militer Luo Yunkun dari Institut Asia Tenggara dan Oseania di Institut Hubungan Internasional Kontemporer Cina yang sangat yakin Indonesia jadi negara besar dengan dibarengi penguatan militernya. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar dan ambisi ini selalu ada. Baginya, Indonesia punya semua modal menjadi negara besar. Dari letak geografis hingga SDM terlatih bisa Indonesia dapatkan. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Ia menyebut Indonesia cuma perlu melangkah lebih banyak dan waktu akan membuktikan bila memang usaha tak akan mengkhianati hasil. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional. Sementara itu, situs newkiki.com dari Cina melihat pertumbuhan pesawat militer Indonesia sangat mungkin terus berlanjut. Indonesia memang sengaja membeli Rafale karena jet tempur lawasannya tidak mencukupi mempertahankan status sebagai penguasa Asia Tenggara. Dari sudut pandang militer, pesawat 3 generasi utama kontemporer tidak dapat lagi mempertahankan statusnya sebagai penguasa Asia Tenggara dan tidak realistis untuk membeli pesawat tempur siluman yang dipimpin oleh F-35 dan J-20, jelas new.kiki.com. Media Cina ini menilai langkah Indonesia membeli Rafale hampir persis seperti India yang telah mengoperasikannya duluan. Rafale mampu melakukan pertempuran udara modern. Oleh karena itu, kinerja komprehensifnya luar biasa dan dapat melakukan pertempuran udara paling modern. Jet tempur serbaguna Rafale dari misi ini terlihat oleh tentara India tingkat tinggi. Meski demikian, mereka menyebut ada satu negara di Asia Tenggara yang bisa menyaingi pertumbuhan pesawat militer Indonesia. Negara itu ialah Singapura. Dari sudut pandang politik, masuknya 3,5 generasi jet tempur yang diwakili oleh Rafale ke Asia Tenggara tidak akan secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan udara regional. Pada tahap ini, negara kota Singapura memiliki sejumlah besar jet tempur F-16C dan F-15SG buatan Amerika. Perolehan Rafale setingkat yang sama untuk kebutuhan pertahanan udaranya sendiri tidak memicu kemungkinan perlombaan senjata di Asia Tenggara. Karena kekuatan udara Indonesia saat ini belum mencapai titik di mana bisa mempertahankan superioritas udara 100%. Sebagai perbandingan, RSAF memiliki 60 pesawat tempur F-16C terbaru dan 40 pesawat tempur F-15SG. Di saat situasi internasional yang semakin kompleks dan berubah, pembangunan TNI AU menjadi sangat penting. Cina lantas menuding bahwa ancaman terbesar Indonesia sudah pasti bukan Singapura, melainkan Australia. Dibandingkan dengan Singapura, ancaman terbesar Indonesia sebenarnya bukan dari negara-negara Asia Tenggara, melainkan dari Australia di selatan. Dalam 70 tahun terakhir, Indonesia dan Australia sebagai dua negara terbesar di kawasan memiliki konflik yang kompleks atas wilayah perairan, perbedaan agama, dan hegemoni regional. Dengan perubahan lingkungan internasional, konflik antar kedua negara secara bertahap pindah dari belakang layar ke panggung. Apalagi pembelian kapal selam nuklir Australia langsung memantik protes Indonesia. Di masa lalu, perselisihan diplomatik dan militer sering terjadi setelah Australia tahun lalu mengumumkan akan mengakuisisi 8 kapal selam nuklir dari Amerika Serikat.
Bukan Cina yang paling langsung bereaksi, tapi Indonesia yang memiliki permainan geopolitik langsung dengan Australia. Begitulah tugasnya. Indonesia bukan mencari lawan, namun kawan. Tapi siapapun itu, baik Australia, Cina, atau pihak-pihak asing, maupun dalam negeri yang mencoba mengganggu NKRI pasti bakal dilibas. Cina mendadak menganggap Indonesia sebagai sahabat. Militer Indonesia akhir-akhir ini nampak sekali menunjukkan kemajuannya. Sebab Indonesia telah ramai diberitakan oleh media internasional. Bukan tanpa sebab, tapi karena Indonesia memborong perlengkapan militer dari berbagai negara. Hal ini tentu membuat publik terkejut sebab secara mendadak Indonesia memperkuat pertahanan. Seperti diketahui, kesepakatan pembelian Rafale diteken pada 10 Februari 2022 lalu. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation Eric Treppier dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan hari ini di Jakarta. Begitulah ujar DassaultAviation.com. Nantinya, Prancis akan memberikan segala dukungan ke Rafale Indonesia. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turnkey lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Omniroll Rafale yang unik akan memberi Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial, tidak hanya di sektor penerbangan, tetapi juga di semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engines, dan Thales. Sementara di media Australia Defense membutuhkan 10 skadron jet tempur baru untuk melindungi 17.000 pulaunya. Selain Su-27 30 Flanker, Indonesia juga mengoperasikan sekitar 2 lalusin jet tempur Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon. Sebagian besar adalah pesawat bekas USAF. Di bawah rencana MEF, negara itu membutuhkan 10 skadron tempur untuk mempertahankan lebih dari 17.000 pulaunya. Begitulah tulis Australian Defense dalam artikelnya. Juga pengamat militer Madeleine Wild dari Associate Defense Analyst menjelaskan pembelian Rafale digunakan Indonesia untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Bahwa kesepakatan itu akan membantu dalam mengimbangi hilangnya kontrak Naval Group untuk membangun kapal selam Soufrière class. Untuk Australia dan Prancis, membantu untuk membangun kembali keseimbangan pengaruh di kawasan tersebut. Kesepakatan pembelian 42 unit jet tempur Rafale ini juga disebutnya sebagai peluang untuk bekerja sama dengan pemain utama lainnya di kawasan Indo-Pasifik yang akan memposisikan ulang Prancis dan perusahaan pertahanan sebagai pesaing utama di pasar Asia Tenggara. Begitulah tambahnya. Selain Indonesia, Prancis juga berhasil menjual Rafale ke berbagai negara di dunia. Ada India, Mesir, Yunani, Kroasia, hingga Uni Emirat Arab. Di India, Rafale digunakan menangkal gangguan Cina di perbatasan Ladakh, Tibet. Sementara Mesir menggunakan Rafale untuk membendung kapasitas udara F-35 Israel. Begitu penting peran Rafale di mana Indonesia menggunakannya untuk pengamanan Natuna, Utara, dan wilayah NKRI lainnya. Indonesia bukan hanya membeli Rafale saja, namun juga 2 unit kapal selam Scorpene dari Prancis. Meningkatnya belanja militer Indonesia rupanya terdengar oleh Cina. Cina mendadak langsung menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan Beijing berniat menawarkan senjata ke Indonesia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis dan kemungkinan Cina sebagai mitra sahabat dan negara tetangga adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. Begitulah lapor 163.com Kamis 17 Februari kemarin. Dilansir Zona Jakarta, dalam usai borong Rafale, Cina anggap Indonesia sebagai negara sahabat dengan menawarkan alutsista buatan Beijing. Cina sendiri memang sudah beberapa kali menawarkan persenjataannya kepada Indonesia sebelum Jakarta memutuskan membeli Rafale.